Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Baca doa, dimulai. Baca doa, selesai. Selanjutnya kita akan absen dulu ya. Yang pertama Adinda Herlianti, Hadir, Bu. Arlita Siska Fitrina, Hadir, Bu. Aminah, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Ernida Ristiawarni, Hadir, Bu. Nurhaliza, Hadir, Bu. Siti Aziza. Hadir, Bu. Baik, semuanya sudah hadir ya. Baik, kita hari ini akan belajaran tentang taubat, taat, istiqamah, dan ikhlas. Sebelum kita memulai pembelajaran, apakah ada yang sudah tahu dari keempat tersebut, baik itu taubat, taat, istiqamah, ataupun ikhlas? Ada tahu. Baik, kalau tidak tahu, kita akan memulai ya pembelajarannya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian taubat, taat, istiqamah, dan ikhlas. Yang kedua mengidentifikasi jenis dan syarat taubat. Yang ketiga mengidentifikasi tingkatan orang yang bertaubat. Yang keempat menjelaskan dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima menunjukkan cara istiqomah di jalan Allah. Dan yang terakhir memberikan contoh nyata perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Baik, kita lanjut. Maaf ya. Nah, yang pertama adalah pengertian taubat. Taubat adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Jadi taubat itu biasanya dilakukan apabila kita melakukan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Misalnya kita mengambil beturang atau mencuri. Misalnya contoh aja lah, misalnya Adinda kada sengaja ambil HP Arlita, kada sengaja, atau Basilah ngambil batu, kada lawas Adinda ini kayak merasa di rumah tuh termenung, kayak merasa perbuatan itu salah lah. Jadi Adinda ini bertaubat ya, minta maaf lawan Allah, kayak minta ampun lawan Allah pada itu sudah melakukan mencuri HP Arlita. Tapi imbahnya minta maaf jualan Arlita pada mengambil gitu, nah dijulung HP-nya juga. Nah, terus yang kedua ada jenis dan syarat taubat. Yang pertama ada taubat menyangkut dosa terhadap Allah, yaitu ada meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, dan berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Ada yang ada ditakuni kah? Nah, kadada kita lanjut lah. Terus yang kedua ada taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia, yaitu ada meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat, berbuat tidak melakukannya lagi selamanya, dan meminta maaf kepada orang yang sudah kita zalimi. Lanjut. Nah, di sini ada tingkatan orang yang bertaubat. Yang pertama ada nafsul mutmainnah. Jadi taubat tingkat pertama ini adalah taubat yang sebenar-benarnya. Jadi taubat ini biasanya diistilahkan dengan taubat nasuha. Jadi apabila sudah melakukan taubat nasuha di sini, dia berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kapullah, ada hafal. Kemudian yang kedua ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah di sini adalah orang yang bertaubat
Semua dosa besar tidak pernah diulanginya, namun terkadang masih melakukan dosa kecil tanpa disengaja. Jadi ia bertobat kepada dosa yang besar, tapi dosa kecil masih bisa dilakukan. Misalnya dosa kecil tuh kayak berbohong, jadi masih melakukan lah gitu. Batu yang ketiga ada nafsu musawalah. Nafsu musawalah di sini adalah orang yang bertaubat dengan disertai untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Namun ia sering tidak berdaya melawan hawa nafsu untuk berbuat dosa. Jadinya masih kadekawa melawan hawa nafsunya. Gitu. Terus yang keempat ada nafsu amarah. Nafsu amarah adalah orang yang bertaubat setelah itu melakukan perbuatan dosa dan tidak ada penyesalan dirinya atas dosa yang dilakukan, sehingga terus melakukan maksiat. Jadi nafsu amarah ini kayak taubatnya tuh kayak bermain-main, masih gitu melakukan maksiat. Kita lanjut. Ini adalah contoh perilaku taubat. Nah, ini kayak ibu pada yang pertama tadi, kayak contoh Adinda dengan Arlita tadi, dimana ada pencuri lalu ia tidak lagi mencuri karena ia sudah bertaubat. Kemudian ada durhaka kepada orang tua. Setelah dia menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa, lalu dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Terus ada minum minuman keras. Biasanya binian jarang pakai, kayak minum minuman yang hamar kan namanya, karancakan lakian. Terus yang kelima ada pengertian taat. Jadi ibu minta Nurhaliza untuk membacakan apa itu pengertian taat. Pengertian taat. Taat adalah senantiasa menurut dan patuh terhadap perintah Allah. Ya, bagus. Jadi taat di sini adalah patuh atau tunduk terhadap perintah Allah, tidak melarang, tidak melanggar apapun yang ada yang sudah ditetapkan perintah kepada kita. Terus selanjutnya ada dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama ada memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua memperoleh ridha Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Dan yang ketiga memperoleh kemenangan yang besar. Ini adalah contoh perilaku taat. Yang pertama ada menjalankan salat 5 waktu, yang kedua menjalankan puasa wajib, yang ketiga mengeluarkan zakat, dan yang terakhir menyantuni anak yatim. Selanjutnya pengertian istiqamah. Ibu minta kepada Siti Azizah untuk membacakan apa itu pengertian istiqamah. Istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang Allah ridhoi. Ya, bagus. Jadi istiqomah di sini adalah perbuatan yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah ridhai. Kita lanjut. Yang kesembilan ada cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Yang pertama ada meluruskan niat, yang kedua memahami makna syahadat, yang ketiga memperbanyak bacaan Al-Quran, yang keempat meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit, yang kelima bergaul dengan orang-orang saleh, dan yang keenam berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Yang ke-10 ada pengertian ikhlas. Ikhlas adalah melakukan pekerjaan baik semata-mata karena Allah dengan hati yang tulus. Ada yang tahu apa itu contoh ikhlas? Ada. Nah, di sini ada Ibu, menemukan contohnya. Nah, misalkan yang pertama melakukan piket sekolah dan tidak mengeluh. Jadi misalnya kita tuh sudah ditentukan, misalnya hari ini hari Rabu, karenanya misalnya Aisyah lawan Aminah. Jadi saat melakukan bersihkan kelas tuh dengan ikhlas gitu, nah kadeda sambil misalnya sambil ngarangut-rangut atau sambil mari rimbat gitu, nah sari kawan-kawan ataupun apapun itu.
Terus yang kedua ada mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak meminta imbalan. Misalnya kita di rumah disuruh mama membasuh piring, jangan kayak di kelas piringnya tuh dibasuh sambil dihampas-hampas sampai pecah misalnya. Batu yang ketiga membantu korban bencana alam. Misalkan ada kawan kita kena musibah kebakaran, jadi kita bisa kayak di kelas tuh minta sumbangan berapa, kasih ikhlasnya gitu. Nah, terus kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini bisa dibacakan Ibu Minta Dinda Herlianti. Kesimpulannya nggak boleh dibaca, Pak. Oke, betul. 1. Tobat. Tobat adalah menyesali dosa yang telah dilakukan dan berusaha kembali ke jalan yang benar dengan cara meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Yang kedua, taat. Taat adalah patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan menyantuni anak yatim. 3. Istiqomah. Berarti konsisten mengikuti jalan yang lurus dan diridhoi Allah dengan memperbaiki niat dan memperbanyak membaca Al-Quran. 4. Ikhlas adalah melakukan perbuatan baik hanya kepada Allah tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia, hanya mengharapkan ridha Allah. Ya, terima kasih pada Adinda Herlianti. Sudah habis materi kita. Selanjutnya kita ada evaluasi. Jadi di sini Ibu ada kertas lembar pertanyaan ABC tentang materi pembelajaran kita hari ini. Jadi bisa kalian untuk kerjakan ya. Mengerjakannya gimana? Mau di kertasnya langsung kan? Ya, langsung di sini ya, disilang. Apa itu, Bu? Soal. Jadi kena Boleh nggak, Bu? Disilang nggak, Bu? disilang bisa, dibulati bisa. Boleh nggak, Bu? Boleh juga, Bu. Kena Ibu bahasa Manjulengilah. Oke deh. Ya bukan, Bu. Peganglah. aja, Bu. Waktunya lawas sekali lagi nah. Ada. Satu menit lagi, Bu. Karena 3 menit. Cukup, kalau nya kada cukup, jadi kada apa kita PR aja lah. Jadi ngumpulnya minggu depan lah. Untuk Arlita nanti Ibu bagilah. Ibu belikan, Ibu ambilkan. Baiklah, sudah cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu meminta maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kehilafan. Marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kalau gitu Ibu keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.